Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nangin. Saya adalah guru PAI di SD Negeri 2 Jeragan, Kecamatan Tembara, Kabupaten Temanggung, yang sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK UIN Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil peer teaching saya. Berikut ini video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, terima kasih, kayaknya semangat ya. Oh ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa bersama terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya yang memimpin doa. Monggo Mas Mansur yang memimpin doa. Gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, semoga dengan doa tadi kita diberikan kepahaman dalam menerima materi. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran lagi, biasanya kita hafalan surat pendek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna. Supaya lebih bersemangat dan kita tunjukkan bahwa kita itu anak Indonesia, kita nyanyi lagu nasionalnya untuk hari ini biar set. Halo halo Bandung. Ini yang nggak masuk siapa? Hadir semua, Bu. Nah, alhamdulillah hari ini bisa masuk semuanya ya. Kemarin Ibu sudah memperingatkan kalau hari ini ada pembelajaran tentang Al-Maun dan Ibu sudah meminta anak-anak untuk membacanya di rumah terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Kemarin itu kita sudah pelajaran hafalan surat Al-Maun. Sudah hafal ya? Insya Allah. Karena ini sudah di pertemuan ketiga, jadi harus hafal. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini adalah kompetensinya memahami makna Quran surah Al-Maun dengan benar. Kemudian dalam pembelajaran ini anak-anak diharapkan nanti, jadi setelah pembelajaran ini selesai, anak-anak itu bisa menjelaskan makna kandungan surat Al-Maun. Apa itu yang terkandung atau pesan-pesan isi pokok yang ada dalam surat Al-Maun. Kemudian yang kedua, mengartikan masing-masing ayat Al-Maun dari ayat 1 sampai 7. Tiga, menyimpulkan isi pokok dari Quran surat Al-Maun. Nah, sebelumnya ada yang sudah hafal surat Al-Maun ya? Ini kan kemarin sudah hafalan ya? Kita baca bareng-bareng kalau bisa dengan tartil ya. Artinya lebih bagus bisa diikuti teman yang lain? Saya, Bu. Iya, coba ya, Bu ya. Iya, monggo Mbak Dewi. Wah, iya nih Mbak Dewi pinter ngaji nih ya. Ya. Itu kan Enggak, favorit. Bu. Mbak Dewi yang membaca dulu, kemudian anak-anak yang mengikuti. Ya. Ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Terima kasih Mbak Dewi, suaranya bagus ya. Ya. Surah Al-Maun ini dulu pernah saya ceritakan juga di sini. Kisah di balik surat Al-Maun di sini adalah ada seorang kafir Mekah yang setiap minggunya itu suka menyembelih unta. Suatu ketika ada seorang anak yatim yang datang meminta sedikit daging dari yang disembelih itu. Abu Sufyan ya. Jadi ini Abu Sufyan ini orang yang tiap minggu menyembelih unta. Jadi kalau ada orang dia itu wah dermawan gitu. Jadi apa-apa kalau ada yang minta itu dikasih semuanya. Tapi ketika datang seorang anak yatim, hanya seorang gitu, datang sedikit daging itu diminta, namun ia tidak diberi, malah apa? Dia diusir. Jadi si Abu Sufyan ini sukanya
kalau beramal itu biar dengan orang lain tuh lihat jadinya dipuji gitu, tapi ketika diuji oleh Allah ketika itu sendiri itu kelihatan pelitnya. Jadi jangan pelit-pelit gitu ya. Jadi kalau beramal itu ya jangan karena orang lain tapi karena Allah Ta'ala. Ini artinya kalian juga sudah pelajari ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Di sini artinya apa? Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Nah, kemudian ayat yang kedua, itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Jadi ayat yang pertama itu Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Nah, jadi Allah di sini bertanya, tapi bukan berarti Allah itu tidak tahu. Jawab oleh ayat berikutnya, itulah orang yang menghardik anak yatim. Yang ketiga, orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Yang keempat, sudah hafal ya? Yang keempat bagaimana bunyinya? Ya alhamdulillah teringat. Celakalah bagi orang yang bisa celaka. Waduh, ada yang tahu tidak? Tahu Bu, Ya apa Mbak Dewi? karena dia yang melalaikan dalam sholatnya Bu. Ya iya, itu dijawab di ayat kelima, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai di sini punya berbagai makna. Bisa lalai dalam waktu, lalai dalam ketentuan. Misalnya kalau dalam waktu berarti sholatnya suka nunda-nunda. Nah, jadi kalau ada suara azan dengar, apalagi azan subuh, waduh nanti ya masih dingin nanti, jadi bangunnya jam 6, jadinya tidak sholat subuh. Kalau lalai dalam ketentuan, yaitu sholatnya tidak sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian tanda-tanda orang yang mendustakan agama berikutnya apa? Alladzina hum yuraun. Apa itu? Orang yang ria Bu. Iya tadi ria apa ya? Ria ya, jangan dikasih Pamer. Iya, jadi kayak di sini nih ada orang yang lagi beramal, terus ini mbaknya lagi apa ini? Selfie. Wah, jadi oh ya ini aku kasih bantuan itu biar pada di sosial media tahu semuanya itu ya. Mas Sugeng kasih bantuan ke anak yatim itu ada temennya dipoto ya nanti dikasih tahu lah, itu enggak boleh. Kemudian kalau infak tiap hari Jumat, Mas Sugeng suka infak berapa? Seikhlasnya Bu, Ya sepunyanya. bagus itu kalau seikhlasnya. Jadi jangan ketika ada bu guru infaknya banyak, kalau bu gurunya nggak ada infaknya dikit, bahkan nggak infak. Itu sama dengan orang yang berbuat ria. Jadi hati-hati jangan sampai kita termasuk orang yang menjadi atau mendustakan agama. Kemudian ayat yang terakhir yaitu wa yamnaunal ma'un, yaitu orang-orang yang enggan memberikan bantuan dengan barang yang berguna. Jadi, nah, di sini sesuai jumlah muridnya ya. Guru ini pakai spinner, nanti yang Bu Guru klik kemudian namanya itu yang jadi ketua kelompok. Jadi Bu Guru kelompoknya bagi 7 kelompok. Bu Guru kasih nama kelompok ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan seterusnya sampai ayat ke-7. Oke, nanti Bu Guru kan sudah membagikan kartu. Di situ ada kartu ayat surat Al-Maun beserta artinya. Gitu. Nanti Bu Guru punya papan cardshot, nanti arti dan ayatnya itu ditempelkan di papannya. Ini untuk tahap pertama Bu Guru bagi kelompoknya dulu, nanti untuk sistemnya saya terangkan lagi. Ini saya acak dulu ya pakai spinner ya. Sebenarnya bisa kelihatan ya? Kelihatan Bu. Oke, saya putar, klik. Buat kelompok ayat 1 ya. Jadi Bu Guru hapus namanya ya karena sudah menjadi ketua. Oke? Ya Bu. Kelompok kedua. Selamat. Tararat. Sekarang. Makasih. Ya masih 3 kelompok lagi. Saya keberapa ya? Iya. Anda di ayat kelima. Terima kasih Bu. Jadi di sini yang jadi ketua kelompok itu jadi pemimpin.
Artinya nanti ketua kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi kartu-kartu yang ibu guru bagikan, jadi kan ada kartu itu potong-potongan ayat ya. Jadi ada aro'aita artinya apa, nanti itu disusun, kemudian dipasangkan, ditempelkan di cardshot. Ya, jadi disusun nanti kalau sudah tersusun. Misalnya contoh ayat pertama, aro'aital ladzi yukadzibu biddin, kemudian beserta artinya. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Nanti per kelompok presentasi itu kandungan maknanya per ayat. Paham instruksi ibu guru? Paham, Bu. Paham, alhamdulillah. Izinkan saya ketua kelompok untuk menyampaikan presentasinya ya, Bu. Iya. Oke, saya akan membacakan dari hasil kartu yang sudah ibu bagi tadi. Pertama akan membaca ayatnya dulu, nanti saya lanjutkan ke artinya ya, Bu. Kemudian disimpulkan kandungannya ya. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Mas Fata merdu. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Jadi menurut kelompok kami, Bu, dari ayat 1 ini menjelaskan bahwasanya ayat 1 ini menjelaskan ciri-ciri orang-orang yang mendustakan agama. Intinya seperti itu, Ibu. Selanjutnya karena ini semua kelompok sudah presentasi, jadi dari kelompok 1 sampai 7 sudah presentasi, Bu Guru sudah memberikan LKPD, itu tolong dikerjakan karena hanya ada 5 soal ya, jadi untuk penilaian hari ini. Jadi di sini ada tugas soal yang individu hanya berjumlah 5 soal. Nanti dikerjakan di lembar yang tersedia. Jadi kalau sudah selesai langsung maju ke depan, nanti Bu Guru nilai. Jadi nggak usah menunggu teman-temannya selesai. Jadi biar bisa langsung dapat nilai ya. Ya, Bu. Sudah ya, ini karena Bu Guru sudah nilai semua. Alhamdulillah. Ya, nilainya bagus-bagus karena sudah pembelajaran ketiga ya. Jadi Bu Guru harap bisa pahamnya. Jadi untuk materi ini karena sudah pertemuan ketiga, Bu Guru harap itu sudah paham semua. Jadi siswa pembelajarannya sudah tercapai semuanya. Ya, jadi kita introspeksi, kita masuk orang yang mendustakan agama bukan? Introspeksi diri, apakah kita termasuk orang-orang yang mendustakan agama? Jadi bagaimana orang yang mendustakan agama sudah kita pelajari tadi. Yang pertama adalah orang yang menghardik anak yatim, dan yang kedua orang yang lalai dalam sholatnya. Yang ketiga tidak memberikan makan kepada orang miskin. Keempat berbuat ria atau pamer, dan yang terakhir enggan menolong dengan barang yang berguna. Semoga tidak termasuk pendusta agama. Kita harus senantiasa melaksanakan ibadah tepat pada waktunya. Jangan menunda-nunda. Oh iya. Apakah kalian senang pembelajaran hari ini? Senang, Bu. Apa yang kalian peroleh dari pelajaran hari ini? Mbak Ziza, apa yang Mbak Ziza dapatkan setelah pembelajaran ini? Kita nggak boleh itu, Bu, tadi menghardik anak yatim. Bagus, jawaban yang bagus, good job. Nah, apakah ada yang belum paham? Kita paham, Bu. Alhamdulillah, jadi anak-anak sudah paham. Nah, kemudian untuk pembelajaran berikutnya besok, karena ini materinya sudah selesai, besok itu kalian baca-baca di rumah materi tentang Rasul Ulul Azmi. Jadi di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang Rasul Ulul Azmi. Ya, demikian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Kita akhiri dengan bacaan tahmid bersama terlebih dahulu ya. Belum pembelajaran ini ditutup, kita doa dulu dengan doa penutup majelis. Mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, semoga hari ini menyenangkan. Sampai jumpa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.